Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi hamdan wa syukran lillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi la haula wa la quwwata illa billah. Wa ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jemaah sekalian rahmatullah, mari kita awali perjumpaan kita pada hari ini dengan membaca salam bersama-sama Bismillah wa tasbih. Gimana kalau Bapak Ibu semua sehat? Pulau selalu tidak bosan-bosan bertanya kabar sebab takutnya nanti tidak kesini dalam kondisi terpaksa, nggak sehat terus dipaksakan. Karena menurut ilmu itu salah satu sarana terbesar itu adalah badan sehat. Kalau badan kita sehat, biasanya akan menunjang cara berpikir. Ini pelaku sih benar terlalu sakit itu harus. Maksud saya kalau badan sehat, insya Allah pikiran juga sehat. Tapi kalau badan sedang sakit, biasanya kemana-mana. Alhamdulillah secara dohir dengan tampak sehat, mudah-mudahan batinnya juga ikut sehat. Amin. Pagi ini kita akan membahas tentang salah satu hadis yang menunjukkan bahwa Islam itu tidak kaku dalam persoalan masalah sholat, terutama masalah waktu sholat. Hadisnya dari Abdullah bin Umar. Hadis nomor setelah kemarin hadis tentang kemarin tentang hadis memiliki dilarang berbicara dalam sholat. Hari ini Abdullah bin Umar. Baik, mari kita baca bersama-sama. An Abdullah bin Umar. An Abdullah bin Umar. Wa Abi Hurairah. Wa Abi Hurairah. Radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhum. An Rasulillah. An Rasulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Qala. Idza shadda. Al-harbu fa'abridu anis sholati fa'inna siddatal harbi min qayhi jahannam. Silakan dibaca. Dari Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika cuaca sangat panas, maka tundalah pelaksanaan sholat zuhur hingga agak dingin, karena sesungguhnya panas yang sangat menyengat adalah berasal dari hembusan neraka jahanam. Baik, kali ini kita diberitahu oleh Rasulullah, jadi bukan tembung jari ini betul-betul valid informasinya dari Nabi yang disumberkan dari Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah. Bahwa kata Nabi, kalau panas siang hari itu betul-betul panas menyengat, maka waktu sholat zuhur tunda dikit sampai agak Niki nek boten dijelaskan penjelasan itu, akhirnya kok mudah sampai maghrib. Karena maghrib itu sudah dingin. Atau menunda sampai asar, karena asar itu agak dingin. Kenapa? Nabi menjelaskan salah satu alasannya adalah sebab panas yang menyengat itu termasuk bagian dari hembusan neraka jahanam. Kira-kira kalau disebut neraka jahanam, panjenengan terganggu tidak mendengar itu? Kira-kira kalau kena panas itu jenengan nyaman atau tidak nyaman? Tidak nyaman, apalagi dengan neraka jahanam. Bapak-Ibu sekalian, ada beberapa pelajaran hadis, pelajaran fikih dari hadis ini. Yang paling mendasar adalah ternyata urusan yang wajib saja di beberapa titik, misalkan di dalam hadis ini sholat dulu zuhur wonten sing jenenge kelonggaran. Kenapa kira-kira tujuannya syariat
sedikit waktu tidur. Tujuannya satu, supaya kula panjenengan ibadah itu betul-betul khusyuk, fokus. Sebab zaman dulu itu di padang pasir, seandainya ini ada keringanan, orang akan tersiksa. Nek sakniki masjidnya wis ono AC, masih panas jowo tapi adem jero. Ini baru berlaku. Artinya nanti saya berikan pelajaran habisnya supaya ibadah itu sangat fokus, khusyuk. Dan kelonggaran ini masih bisa diaplikasikan di zaman saat ini. Jadi pelajarannya nanti banyak. Jadi Islam itu agama yang modern kaku. Kenapa yang wajib saja masih ada longgarnya? Inilah kenapa alasan orang ini sholat Jumat takbir itu beda-beda. Ada yang setengah 12, pokoknya 20 terus. Ada yang di Surabaya itu jam 12 harus mau setengah 12, ada yang jam pokoknya jam 12. Sebab jam 12 itu karyawan pabrik udah mulai. Jam setengah 12 karyawan pabrik dan ada. Kalau diadani maksud masjid komplek kalau sih ada lagi yang di daerah Kandaran itu ada yang sampai jam 12 takbirnya ngambil buka masjid. Ulo nanti khutbah pertama perdana kecelik. Ulo sok rajin jam 12 Buddha. Lah kok kuncinya sih? Kuncian. Wih kok tidak dikunci piye? Akhirnya kalau udah mau ambil di situ, agak cuma lagi. Tiba jam 12 itu makanya buka cekrek. Pak kok jam 12 itu dibuka? Berikin uang tani kok saudara. Tani, sawah-sawah, lalu jam kilo-kilo 1 gue dipaksa jam setengah 12 sesuai waktu azan dulu. Bisa beli buku apa di dalam masjid sepi. Kalau lagi ngerti, ternyata ketemu hadis ini cocok. Ada kelonggaran di dalam yang wajib, apalagi yang sunnah. Makanya kalau nanti sering ngomong itu, sholat sunnah yang mulai wajib bagi Rasulullah, bagi umatnya bukan wajib. Kalau kan ini bukan wajib, jangan bukan pikirin itu tahajud, bukan sunnah. Sebab ayatnya jelas ya ayyuhal muzammil. Hei wong-wong kang padha selimut itu sing dituju meskipun hei wong-wong kang padha. Tapi itu sing dituju nabi tok. Wahai orang-orang, maksudnya wahai orang yang sedang berselimut waktu itu Nabi Muhammad. Kadang mungkin betul masalah kadang dulu kalau temani ditekan situ, keluarga situ di selimutan. Umil laila wajib kanggo panjenengan berdiri di malam hari illa qalila, sebagian malam itu untuk sholat qiyamul lail. Hukumnya wajib. Bagi umat Nabi bukan wajib. Makanya cara ini subuh pada sampai subuh bukan dosa. Sholat qiyamul lail berpahala. Jadi tinggal pilihan kemana. Jadi Islam itu betul-betul memberikan perhatian kepada istilah itu perasaan manusia. Termasuk ketika siang panas di siang hari itu menyengat, maka boleh menunda waktu sholat zuhur agar dingin sedikit. Dingin sedikit tafsirnya apa buat dingin sedikit ini? Intinya bukan sampai panasnya itu hilang sempurna kok. Maksudnya bukan sampai asal. Juga ada istilahnya apa gitu. Jadi penundaan ini sifatnya fleksibel, dirasa nopo motor terlalu menyengat, awak ini produk nyaman, boleh dilaksanakan waktu ditunda boleh. Dan itu yang dipraktekkan oleh Nabi, ditunda sebentar. Nabi tidak masuk sholat masjid dulu di rumah dulu sampai dilihat. Kan panas itu terkali, panas cuaca ini, panas awak ini. Kadang panas cuaca, hatinya atau suasana badannya tidak panas. Betul? Pernah ngerasain begitu Pak? Joko panas, tapi awak ini rasanya
biasa. Tapi ada satu kondisi panas cuaca, badan itu rasanya itu menyengat. Ya, jadi mau jauh panas mentor, itu sampai kepala itu rasanya seperti tang. Nah di situ namanya hal. Panas itu betul-betul ya seperti luapan memiliki sengatan jalan. Itu bayangannya seperti itu. Baik, saya bacakan dulu pelajaran hadisnya. Yang pertama, istihbabu ta'khiri sholat duhri fi sittatil hal. Disunahkannya, dianjurkannya mengakhirkan waktu sholat duhur ketika enten panas yang menyengat. Ila ayat budal wakat kasimul haram, sampai panasnya ini pecah. Artinya sampai betul-betul ada perbedaan antara panas yang menyengat dengan yang tidak terlalu menyengat. Jadi bukan berarti kok ditunda sampai asal menyisa bukan ini yang pertama. Cukup istighfar itu apa? Dianjurkan. Sebab panas itu ternyata mengganggu. Termasuk kan dalil panas itu kata Nabi kan Fabri itu dinginkanlah, itu adalah sampai dingin. Jadi ada dalam ilmu kedokteran itu versi Ibu Nabawi. Terus ini awak panas dia akan badan panas itu secara agama itu dia boleh disiram air. Betul apa betul? Jadi ya kalau di hadisnya Nabi Fabri itu salah satunya dingin karena dengan air memang. Jadi tafsirannya kan nanti multi. Jadi saya tidak bahas di sini. Ada orang itu mensyaratkan badan dulu kudunya malah dihujan-hujan. Oke, suruh hujan-hujan ya. Kenapa? Banyak alasan. Pokoknya gini, sama saat ini mungkin baru kenal teori ini. Kalau si kecil panas, pokoknya depresi. Resi mau gerak panas dikompres atau tuanya amok silin untuk peredam panas atau jarang paracetamol ini. Jarang zaman sekarang itu pikiran badan kotor apa panas mau udan mesti pikiran tambah namun ada di hadis itu jelas kalau panas itu dari jana Fabri itu bagaimana ngadepnya ya taruh baru oke mau bebas kayak atus banyu mana itu mungkin tafsirannya ada karena Nabi itu tidak pernah salah. Cuma praktek itu nggak semuanya ditelan mentah-mentah. Mau ngaku panas mau jangan diurut untuk kolam. Waktu peluk waktu itu terus tidak. Yang kedua, hikmah daripada ditundanya waktu itu liyakuna ahdarul qalbi wa qadullahu al-infaqi wa tasfisu, supaya hatinya yang sholat, orang yang sholat itu bisa khusyuk alias fokus melaksanakan ibadah. Karena ibadah sambil nonton gangguan itu luar biasa. Nah, salah satu yang mengganggu itu panas. Ya, panas itu mengganggu. Dingin mengganggu juga. Jadi ini kalau dari ini adalah panas karena waktu itu ya ketika waktu itu ya terjadi panas di Mekah Madinah itu kan kalau panas bulan biasa. Ini juga berlaku di dingin, ya secara umum itu ilahnya itu ya dingin juga karena dingin juga mengganggu. Dingin sekali. Nah dingin kan tapi solusinya dingin kan gampil langsung jaketan ya. Masuk ditunda di mana? Karena ini secara khusus memang panas berlaku untuk yang mengalami panas yang luar biasa itu dari. Nah dingin, saya mengganggu dia saya kata, ya aku sudah waktu misal udah sholat duhur udah, ya apa ini? Ada yang mau panas, sedang, masa itu udah sampai asal lagi, mas macul gitu, ya biasa. Mengatakan angin kalau bahasa Indonesia sekali. Misalkan ada ojek online yang antar barang atau antar penumpang waktu dulu
Kira-kira sholat dulu tepat waktu, kan ngantar ulang sih, belum digunakan. Ini orang kira Penumpang. tergantung dari Pak ada tuh panas sih, tugasnya nomor uang capaian gitu terbiasa kan itu sesuai dengan situasi dan dimain ini bukan hanya untuk yang sholat tapi yang motor, tukang beca, orang-orang yang kerja di lapangan, tukang sapu, untuk pekerjaan di rumah, di koma, saya tak kemarin tuh lagi urusan kalau saya repot, kemudian urusan kalau Gusti Alam. Usia kemarin sampai jam 1 Pak di mereka. Waktu itu bekerja dapat akhirnya soalnya jam 1 secara hukum buatan nopo-nopo sebab buatan tolong. Baik, kemudian pelajaran ketiga adalah niki berlaku kalau ada ilah-ilah itu alasan yaitu panas. Kalau tidak ditemukan ilatnya atau ditemukan istilahnya alasan yang mendukung, maka kembali ke hukum awal. Sholat itu yang paling bagus di awal waktu, di awal waktu. Ibu jadi panas. Jadi kalau kajian ilatnya betul-betul. Sebab panas itu jauh. Ibu naik ke masjid. Nah kalau sholat sendiri juga begitu, sholat sendiri juga dikembalikan kepada ilahnya. Dengan sholat sapi, sawah itu berlaku sebab langsung disetrong. Tapi dengan sholat di gedung DPR sejuk. Di musola yang ada ini sejuk. Jadi bagusnya kalau di zaman hari ini sholat diusahakan tetap tepat waktu. Khusus untuk Jumat memang berbeda karena pertimbangan Jumat itu pertimbangan kronologi ada khutbah dan lain-lain biasanya lebih longgar. Saya selama di Jombang itu seringnya zuhur dengan Jumat nggak sama. Kalau Jumat biasanya kebijakannya memprolas kurang seperempat itu pantas ya. Masih dulu jam 11.10 tetap Jumatan jam 12 kurang seperempat. Seperti itu. Ada tempat ini yang pokoknya ada munggah. Ngomong nggak tahu ini belum tahu. Tapi luar biasa. Ibu kemudian yang pelajaran yang keempat adalah ini tentang hikmah lalu adalah supaya musolli orang yang sholat itu melaksanakan sholatnya dengan khusyuk. Juga di sholat jamaah di masjid orang yang mengadakan diri dan sesuai nasami mohon dengan yang mengerjakannya di rumah supaya khusyuk. Yang kelima yang terakhir, An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sholat baik dan kulli muskilin an-hawawi wa kulli fiha. Disyariatkan bagi orang yang sholat untuk mengerjakan sholat itu supaya jauh dari hal-hal yang merusak sholat. Apapun itu panas, dingin, terus ramai, bisik, saat itu mati biarin itu sholat itu sejuk, enak, bukan rame, bukan bisik, ini sabar. Tapi kalau tidak bisa, berlakulah hukum kilat tadi ada keringanan. Masjid kalau di sini sunyi benar di sini. Kayak makmum ini sunyi. Jangan kopi sholat pom bensin. Kira-kira khususnya beda atau sama? Beda. Di perkotaan sampai jalan dan tempat simpanan itu masjid safar sekali. Sholat kemudian kan merokok macam-macam itu lebih kiri lagi syariatkan ini supaya kalau dengan sampai dari sholat idealnya pilih tempat-tempat yang jauh dari hal-hal yang mengganggu. Sampai, nek buatan di sholat seaneh tempat pun dipaksa tangkong bensin lagi kayak konten pada waktu sudah mepet harusnya segera dilakukan. Harus sholat dulu. Bahkan kalau perlu tidak ketemu sholat, tidak ketemu masjid, tanggalan minggir melipir ke bisa mobil ada di saya gelar apa? Kasur, gelar kasur buat sholat, gelar tiker, teman-teman tidak kompor.
tikar benar saja. Kan beda kan daerah kanan atas misalnya. Wah itu saya yang dengan luar biasa. Karena di seluruh tempat di bumi ini dulu rakyat atas ini tauhuran wa masjidan. Tauhuran itu suci, wa masjidan itu tempat suci. Jadi nggak usah mikir musola kalau sudah ngomongnya waktu kurang 10 menit minta imam boleh masjid gak ketemu di lintas selatan 1 jam gak ketemu masjid ya wes bismillah gimana pendidikan ini kalau persegini sholat pun tentang jalan udah sholat tentang jalan bebas kayak ibazah untuk teman-teman itu tanda segitiga itu awas ada sedang sholat itu berkala itu gitu ngomong nih jadi baik sekalian itu yang pagi ini bisa saya sampaikan. Jadi habis ini sekaligus melegakan keluarga dengan sing waktu sholatnya sering keundur pada panas. Sebab panas itu ternyata boleh jadi alasan untuk menunda waktu dulu. Dan ingat ini khusus waktu zuhur. Karena kalau sudah asar sudah maghrib, bisa langsung subuh. Dan orang pemerintah orang boleh habis oleh penunda subuh. Ini kalau boleh ada konten kalau sampai ada, jadi saya orang masih ditunda sampai jam 8. Enak lah habisnya 2 kali ketemu lagi. Sudah saya teliti lagi. Oh, tiba yang mau sholat subuh jam 7, jam 8 baru kalah. Bagaimana hukumnya? Ya, 2 pertemuan lagi saya tidak bahas. 21 menit sudah saya coba barangkali mau nanya-nanya tentang masalah ini masalah waktu sholat zuhur. Iya, kita maksud kalau mirip juga dengan penundaan ya itu tapi yang apa itu jamak takdim atau takhir. Nah itu kalau kita banding-bandingkan gitu yang bagus takdim daripada takhir begitu. Kalau pas jemaah itu kan satu buat terus. Bisa rekreasi ini, sering begitu. Ini kasusnya rekreasi. Allah sholat zuhur. Sementara panjangnya dari dispensasi seperti sakit di jamaah atau di kosor, baik takdim maupun takhir. Pertanyaannya, enaknya gimana? Di takdim maupun di takhir? Di awal dilaksanakan waktu zuhur atau di asar. Asal mau saharnya kenapa ya Bapak? Jawabannya adalah ketika ada hukum rukhsah maka yang berlaku itu adalah sesuai situasi dan kondisi. Jadi di lapangannya seperti apa nanti sesuai dengan kondisi di lapangan. Contoh pas rekreasi, pas zuhur mau project atus ke pantai, rakyat di Peming. Bulan malah kapal-kapalan terus Pak Atus malah ngopi dewi. Pulau sebagai imam safari ini bingung ngomongin Pak Kumpulno mengganggu kebahagiaan. Mengganggu kebahagiaan itu haram. Dan sementara ini kita terus rusak, untuk air. Ngenteni waktu, ngenteni peroleh-perolehan mari, dimana marinya jam 1:30. Akhirnya kalau nggak ada disitu terus dianusik makan sih Masih sang. Sholatnya Asar. Tapi ketika kondisinya longgar, terus sekali lagi waktu di kendaraan misalnya. Nah, di kendaraan dulu. Ini lagi-lagi bicaranya adalah ketika pakai di lapangan. Jangan di kendaraan waktu dulu tiba-tiba misalnya di tengah jalan kamu masjid gede. Sekali lagi ini sesuai dengan realita di lapangan dan sesuai keputusan Imam Musafir. Konteksnya safar rekreasi. Sopir, penumpang gimana? Sopir, itu orang biasa melakukan bis. Ustaz ini sholat ini mau sholat ini. Biasa kalau kita ini, biasa betul diatur kayak apa? 10 sen. Nah mesin pun dirasa betul sudah sekitar 5 menit lagi. Persiapan ibu, Pak, kita sholat takdim. Jadi utamanya itu ya sesuai dengan rukhsahnya tadi. Kalau waktu normal, utamanya di awal waktu
Kalau sudah masuk rusuh itu nanti berlakunya sesuai dengan rusuhnya, keadaan rusuhnya. Kembali dengan sakit. Sakitnya kalau rusuh jamaah, misalnya operasi, maupun itu akan dijamaah. Iya. Lalu baru dijamaah dibius, lalu bilang sakit subuh, ya harus dijamaah, misalnya begitu. Jadi rusuhnya sesuai dengan kondisi. Mau pikir macam-macam sesuai dengan kondisi. Bahkan harus di awal waktu, ada kalanya di akhir, ada kalanya di awal. Pemerintahan ini berawal sih. Kondisi karena awal memungkinkan masjid ada mampir itu lebih bagus ya di awal. Tapi kalau kondisinya nggak ada masjid di jalan di bis, sholat di bis, bukan lengkap. Jadi Imam Syafi'i itu di balai ini kan bis sebab nggak bisa sujud, nggak bisa mantuk loh. Makanya ini kurang. Solusi bagus ya ini turuti sholat lengkap. Kalau masjid perjalanan mau jam ini hutan terus ya, itu tuh deh kendaraan dipastikan di kendaraan sudah kita awal waktu ya sholat kendaraan. Tengah-tengah di dalam masjid, Imam Syafi'i menjadi dari sapi yang mundur, balai di mana? Begitu. Wallah bisa. Tapi ini itu ada di dalam. Aman ini. Alhamdulillah 26 menit. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit ini yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua, manfaat di dunia dan akhirat. Ini jawaban. Kalau kita akhiri kalian proses alhamdulillah